Ada jenis informasi yang begitu kita mendengarnya, itu kita bisa tahu itu masuk akal atau tidak. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Al Godi, sekarang ada warnanya loh, baju Koko Habaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang terus santuy dan sehat. Dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi Nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, ini sebelum masuk ke konten seperti biasa, jangan lupa lu subscribe channel Babe Aldo Suara Kebenaran. Langsung di subscribe ya, buat ini akun cadangan karena udah kena strike. Tapi mudah-mudahan strike-nya satu aja dan selesai hukumannya. Oke? Jangan lupa ya guys. Sekarang kita masuk ke konten guys. Ya, rupanya yang kemarin kita angkat, yang dibahas sama Om Said Didu, ya, tentang Erick Thohir, Menteri BUMN yang itu ya, yang kemarin ada pernyataannya itu ya, itu ternyata ditanyakan di Desak Anies. Kita lihat deh ini. Wow, jawaban Anies menohok guys, menohok. Kita reaksi sama-sama ya. Jawab hoaks Erick Thohir tentang tim Amin yang ia sebut akan bubarkan BUMN. Oke, itu keren ya. Iya. Begini jawaban tegas Anies. Jelek banget deh. Dari Timnas Amin bicara BUMN dibubarkan jadi koperasi. Ya. Ini waktu omongannya Erick Thohir kemarin udah kita bahas ya. Kita dengerin dulu lah. Pekerja di BUMN berarti akan nganggur. Jadi pelepasan Menteri kok begini 1,6 juta dikala kita membutuhkan lapangan pekerjaan yang sangat dibutuhkan, justru menambah isu pengangguran. Saya lihat juga di sosmed nih Pak Anies nih lagi dibilang Pak Anies lewat timnasnya pengen menghapus BUMN dan mengganti dengan koperasi kalau menang. Ya, ini sepertinya ada yang perlu diluruskan nih Pak Anies nih. Bahkan sudah diberikan statement sambutan dari yang bersangkutan gitu. Bertanya, sebut aja. Kalau BUMN sebut aja Erick Thohir kan gitu, yang bersangkutan Erick Thohir, nggak apa-apa juga. Ini lanjut, kalau BUMN dihapus, gimana nanti pegawainya? Gimana jutaan pegawainya? Silakan diluruskan Pak. Ini hoax atau benar nih kira-kira? Jadi gini, ada jenis informasi yang kalau kita mendengar sudah langsung tahu ini masuk akal atau tidak. Ini loh cerdasnya Anies, ya, itu nampol banget gitu. Ada jenis informasi yang begitu kita mendengarnya, itu kita bisa tahu itu masuk akal atau tidak. Ya kan? Ya memang Pak, ada beberapa orang yang karena kebencian atau karena keberpihakan, itu akalnya kagak kepake Pak. Iya bener, otaknya kagak kepake. Nah, kalau ada jenis informasi yang kita dengar tidak masuk akal,
dan dikutip oleh yang memegang kewenangan, maka yang memegang kewenangan tidak sedang menggunakan akal sehat. Tidak sedang. Bu Anies masih halus itu, tidak sedang menggunakan akal sehat. Kalau gue mungkin sama sekali nggak punya akal sehat, Pak. Ada cuman kagak kepake sama sekali gitu ya. Iya, tapi bagus lah jawaban Anies. Nampol banget nih, Rek. Lo ketampol nggak lu? Iya. Informasi itu lu pikir dulu gitu, masuk akal apa kagak gitu. Iya. Karena ini informasi bukan informasi keagamaan. Kalau informasi keagamaan para nabi, nah itu walaupun nggak masuk akal bisa kita yakini. Ini lu ditanyain wartawan begitu, Rick, tapi lu jawabannya lu terima pakai ya. Berarti gua asik nih jawaban Anies nih. Gua ulangin dikit ya. Nih. Yang kalau kita mendengar sudah langsung tahu ini masuk akal atau tidak. Bener, Pak. Iya. Nah, ini nampol. Nah, kalau ada jenis informasi yang kita dengar tidak masuk akal dan dikutip oleh yang memegang kewenangan, maka yang memegang kewenangan tidak sedang menggunakan akal sehat. Nah, iya, Rick. Buat Erick Thohir, lu waktu nanggepin itu lu masih pakai akal sehat atau kagak? Atau akal lu udah sakit tapi masih sehat, Rick? Gua nggak tahu nih, Rick. Lu akal lu sehat kagak, Rick? Gua nanya doang, Rick. Dijelasin nih kenapa nggak menggunakan akal sehat. Kan kira-kira mana mungkin BUMN bubarkan. Mana mungkin. Jadi ketika kemudian itu malah Pak Menterinya yang ngomong, Pak Menterinya memang nggak berpikir kritis gitu. Masih ditambahin kritis sama Anies. Emangnya Pak Menterinya nggak berpikir gitu? Berpikir pokoknya ya gitu aja ya Pak. Pak Menteri lu yang begini jadi menteri gimana sih lu, Rick? Di mana critical thinkingnya gitu kira-kira? Ini sebelum ngomong soal substansinya ya. Jadi ketika mendengar informasi itu kita bisa nakar, oh ini masuk akal atau tidak gitu. Ini jelas tidak masuk akal. Nah, apa yang terjadi? Malah justru harus ditata ulang. Kelihatannya BUMN kita ini sudah banyak yang mengalami problem yang terlalu besar. Iya Pak, gimana nggak mau terlalu besar problemnya? Menterinya kayak Erick Thohir. Iya, nerima informasi begitu aja, tidak menggunakan akal sehat. Ya kan Pak? Ya kan? Gimana? Pimpinannya aja model Erick Thohir ya mana? Makanya ya bakal ada problem besar Pak, besar banget. Kita nggak usah bahas di sini problemnya. Nanti kita mengalami penambahan pikiran. Tapi yang saya ingin sampaikan bahwa itu tidak benar, itu fitnah dan fitnah yang tidak masuk akal. Kemudian kami ingin tegaskan. Sebentar Pak Anies, maaf. Nanti gua kalau ngereaksi gini guys ya, gua pause nanti di akhir gua fullin deh videonya ya. Ya, cuman dari kalimat Pak Anies itu tidak benar. Itu fitnah dan fitnahnya tidak masuk akal. Kalau mau fitnah pinter dikit gitu, Rick ya. Udah fitnah nggak masuk akal lagi. Lu gimana sih, Rick? BUMN ke depan adalah BUMN yang menjalankan fungsi negara. Negara itu punya dua tangan. Satu namanya birokrasi, satu namanya korporasi. Iya, Pak. Yang disebut birokrasi itu kementerian, dinas, badan, itu birokrasi. Yang kedua namanya korporasi, BUMN, BUMD. Dua-duanya punya tugas melakukan pembangunan. Jadi badan usaha milik negara jangan dipandang sebagai badan mencari untung bagi negara. Negara tidak bekerja mencari untung. Tuh, jangan bekerja mencari untung. Tuh, Erick Thohir kemarin itu ngomongin soal vaksin juga tuh. Jangan Pak, jangan berbisnis sama rakyat. Ya, ngomongin PCR juga Kak. Bukan ngomongin PCR, ngomongin vaksin, ngomongin pandemi. PCR itu kan juga ada BUMN ini nggak sih ya? Masalah kesehatan ini. Ya, jangan Pak, jangan berbisnis dengan rakyat. Keren Pak Anies. Saya tadi malam katakan negara tidak berdagang dengan rakyatnya. Betul. Jadi dia menjalankan fungsi pembangunan. Nah, ada jenis-jenis kegiatan yang kalau dikerjakan pakai birokrasi sulit. Lebih mudah bila dikerjakan lewat korporasi. Saya beri contoh, kami di Jakarta mengelola kendaraan umum.
Bisa dikelola pakai dinas perhubungan, bisa. Tapi kalau pakai dinas perhubungan ada ketentuan regulasi yang rumit. Kalau belanja pencatatan aset rumit sekali, aset negara. Mau melepas aset rumit sekali. Mau merekrut orang rumit. Mau mengganti orang rumit. Kenapa? Karena itu adalah pegangan birokrasi. Tapi ketika ini jadi korporasi, PT, badan usaha milik negara, milik daerah, apa yang terjadi? Belanja mudah, membuat kontrak mudah, melakukan rekrutmen dan pemberhentian mudah, ada kelenturan korporasi. Nah, ini yang diharapkan ke depan. Jadi kita negara mengandalkan pendapatan dari mana? Satu dari pajak, yang kedua dari pendapatan non pajak dari misalnya sumber daya alam dan lain-lain. Tetapi badan usaha milik negara bukan diarahkan untuk mencari keuntungan, tapi diarahkan untuk menjalankan fungsi pembangunan yang baik kalau punya untung, tapi bukan sebagai prioritas nomor satu. Gitu kira-kira. Baik, jadi sudah dipastikan hoax ya? Hoax. Duh, katanya survei tinggi, kok sebar hoax, yang benar aja, rugi dong. Rugi dong. Mundur, Rik. Lu jadi menteri, sebar hoax, gimana sih lu, Rik? Udah gitu hoaxnya nggak masuk akal lagi. Intinya jawaban Anies jelek banget, jelek. Ya udah gitu aja guys. Keren jawaban Anies, nampol dan jelek. Dah ya. Gitu aja. Nih nanti habis gini di akhir gua tunjukin video ini yang fullnya. Gua Babel pamit dulu, sampai jumpa di konten gua berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mundur kita perlu menteri yang punya akal sehat dan gak sebar hoax. Menjawab hoaks Erick Thohir tentang tim Amin yang ia sebut akan bubarkan BUMN. Begini jawaban tegas Anies. Jelek banget deh. Dari Timnas Amin bicara BUMN dibubarkan jadi koperasi. Ya berarti ada 1,6 juta pekerja di BUMN, berarti akan nganggur. Jadi pelepasan 1,6 juta dikala kita membutuhkan lapangan pekerjaan yang sangat dibutuhkan, justru menambah isu pengangguran. Saya lihat juga di sosmed nih Pak Anies nih lagi dibilang Pak Anies lewat timnasnya pengen menghapus BUMN dan mengganti dengan koperasi kalau menang. Ya ini sepertinya ada yang perlu diluruskan nih Pak Anies nih. Bahkan sudah diberikan statement sambutan dari yang bersangkutan gitu. Bertanya, kalau BUMN dihapus, gimana nanti pegawainya? Gimana jutaan pegawainya? Silakan diluruskan Pak. Ini hoax atau benar nih kira-kira? Jadi gini, ada jenis informasi yang kalau kita mendengar sudah langsung tahu ini masuk akal atau tidak. Oke. Nah, kalau ada jenis informasi yang kita dengar tidak masuk akal dan dikutip oleh yang memegang kewenangan, maka yang memegang kewenangan tidak sedang menggunakan akal sehat. Kan kira-kira mana mungkin BUMN dihapus, mana mungkin. Jadi ketika kemudian itu malah Pak Menterinya yang ngomong, loh Pak Menterinya memang nggak berpikir kritis gitu. Di mana critical thinkingnya gitu kira-kira. Ini sebelum ngomong soal substansinya ya. Jadi ketika mendengar informasi itu kita bisa nakar, oh ini masuk akal atau tidak gitu. Ini jelas tidak masuk akal. Nah, apa yang terjadi? Malah justru harus ditata ulang. Kelihatannya BUMN kita ini sudah banyak yang mengalami problem yang terlalu besar. Kita nggak usah bahas di sini problemnya. Nanti kita mengalami penambahan pikiran. Tapi yang saya ingin sampaikan bahwa itu tidak benar, itu fitnah dan fitnah yang tidak masuk akal. Kemudian kami ingin tegaskan, BUMN ke depan adalah BUMN yang menjalankan fungsi negara,
negara itu punya dua tangan. Satu namanya birokrasi, satu namanya korporasi. Yang disebut birokrasi itu kementerian, dinas, badan, itu birokrasi. Yang kedua namanya korporasi, BUMN, BUMD. Okay? Dua-duanya punya tugas melakukan pembangunan. Jadi badan usaha milik negara jangan dipandang sebagai badan mencari untung bagi negara. Negara tidak bekerja mencari untung. Saya tadi malam katakan negara tidak berdagang dengan rakyatnya. Oke? Jadi dia menjalankan fungsi pembangunan. Nah, ada jenis-jenis kegiatan yang kalau dikerjakan pakai birokrasi sulit. Lebih mudah bila dikerjakan lewat korporasi. Saya beri contoh, kami di Jakarta mengelola kendaraan umum. Bisa dikelola pakai dinas perhubungan, bisa. Tapi kalau pakai dinas perhubungan ada ketentuan regulasi yang rumit. Kalau belanja pencatatan aset rumit sekali, aset negara. Mau melepas aset rumit sekali. Mau merekrut orang rumit. Mau mengganti orang rumit. Kenapa? Karena itu adalah pegangan birokrasi. Tapi ketika ini jadi korporasi, PT, badan usaha milik negara, milik daerah, apa yang terjadi? Belanja mudah, membuat kontrak mudah, melakukan rekrutmen dan pemberhentian mudah, ada kelenturan korporasi. Nah, ini yang diharapkan ke depan. Jadi kita negara mengandalkan pendapatan dari mana? Satu dari pajak, yang kedua dari pendapatan non pajak dari misalnya sumber daya alam dan lain-lain. Tetapi badan usaha milik negara bukan diarahkan untuk mencari keuntungan, tapi diarahkan untuk menjalankan fungsi pembangunan yang baik kalau punya untung, tapi bukan sebagai prioritas nomor satu. Gitu kira-kira. Baik, jadi sudah dipastikan hoax ya. Duh, katanya survei tinggi, kok sebar hoax, yang bener aja, rugi dong. Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, ini gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya itu. No. Tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah. Ya.